Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Malam ini aku mau sedikit sharing tentang keseharian aku sebagai Kaigo Shokuin di Jepang. Menarik kan? Tapi dari kacamata estetika humanisme. Jujur, awalnya aku pengen rekam suasana tempat kerja, tapi demi menjaga privasi lansia dan perusahaan, aku putuskan buat cerita langsung dari apa tuku aja ya. Kerja di dunia Kaigo itu benar-benar mengubah self-concept atau cara aku memandang diriku sendiri. Dulu sebelum ke Jepang, aku mikir, bisa nggak ya aku ngerawat orang tua asing? Ada rasa nggak percaya diri. Mungkin nggak bisa, tapi di sini aku terus belajar yang namanya mindfulness and focus. Saat jam kerja yang super sibuk, aku dipaksa untuk benar-benar present, hadir seutuhnya di momen itu. Fokus melihat kunyahan mereka saat makan, fokus mendengar ketukan tongkat mereka. Fokus ini itu bikin aku sadar kalau diriku yang sekarang jauh lebih kuat dan berguna buat orang lain. Poin paling penting di pekerjaan ini adalah empati. Kita nggak bisa pakai logika yang kaku. Contohnya, baru-baru ini ada seorang nenek di unit saya, dia dikunjungi oleh anak perempuannya. Si anak membawakan bento baru dan menyuruh ibunya makan pada saat jam makan malam. Padahal fasilitas perusahaan sudah menyiapkan menu makan malam. Akhirnya si nenek kekenyangan, nggak habis itu makan bentonya, dan makanan fasilitasnya pun tidak disentuh. Kalau staf nggak punya empati, mungkin bakal kesal karena jadwal kita jadi sedikit berubah atau berantakan. Tapi dengan adanya empati, kita mengerti perasaan rindu seorang anak dan seorang ibu. Itu baru poin pertama. Poin kedua juga saat saya dinas malam, tiba-tiba ada si kakek keluar dari kamarnya pakai topi, pakai jaket, pakai baju yang menurut dia paling bagus mungkin kan, keluar dari kamarnya pakai sepatu, bawa buntelan, nggak tahu isi buntelannya itu apa, tiba-tiba ke ruangan karyawan. Aku baru balik habis tindakan ke pasien yang lain. Kenapa? Saya tanya gitu. Mau pulang. Di sini aku nggak bisa tidur. Mau pulang. Oke, mau pulang, rumahnya di mana? Alihkan dulu, tapi masih tidak menghakimi. Pulang di sini, kata dia kan. Oh ya udah, ayo duduk dulu kita berdua sambil nunggu kendaraan, kita duduk dulu berdua ngobrol. Ya, ya, udah ngobrol itu. Yang penting alihkan perhatian dia, alihkan pikirannya, mereka akan jadi tenang. Asal jangan menghakimi di awal saja, mereka akan berontak. Nah, ini pun juga dinamakan dengan empati. Di samping empati tadi, dari sanalah mulai muncul nilai humanismenya. Tugas seorang Kaigo Shokuin bukan cuma menegakkan aturan perusahaan yang kaku, tapi memanusiakan manusia dan menghargai momen kasih sayang keluarga itu. Lewat personal studies atau refleksi pribadi dari kejadian sehari-hari ini, aku sadar kalau Kaigo bukan sekedar profesi bersih-bersih ataupun menyuapi makan. Ini adalah sekolah kehidupan loh, yang menempa aku jadi pribadi yang lebih sabar, penuh kasih, dan menghargai waktu. Jujur aja, aku dulu tuh orangnya gak sabaran dan gak suka menunggu, sukanya ditunggu gitu kan. Tapi setelah jadi Kaigo, aku sadar aku egois, aku tidak menghargai waktu orang lain, semena-mena, datang telat, dan lain-lain. Tapi sejak aku menjadi Kaigo Shokuin di Jepang, mulai merubah ritme itu atau kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi.
Baik, itu aja cerita singkat dari aku malam ini. Semoga bisa memberi sudut pandang baru tentang dunia Kaigo ataupun merefleksikan diri menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Otsukare sama desu. Bye. Pernah suatu ketika saat saya sedang melakukan tindakan, saya merasa hari itu hari dimana saya pulangnya langsung burn out. Sejak saat itu saya selalu meluangkan waktu hanya walaupun 5 menit, 10 menit hanya demi untuk minum teh ataupun ya hal yang membuat saya terhibur.